Eh, di pembukaan ini lagi-lagi saya pengen ingatkan hal-hal penting kita agar dapat ilmu yang manfaat, amal yang manfaat, juga agar jangan sampai nanti kedepannya ilmu itu jadi hujjah alaina, jadi penyebab kita celaka. Naudzubillah. Apa yang kita dapatkan dari tahun-tahun sebelumnya dan insya Allah yang akan datang mudah-mudahan bawa manfaat. Maka perhatikan yang pertama niat, jaga niat, jangan sampai niat itu salah, jangan sampai niat itu tidak benar, jangan sampai tidak punya niat yang baik. Karena semua amal apapun mu'zamuha, kebanyakan tergantung niatnya, apapun yang kita niatkan selama tujuannya untuk Allah dan Rasulnya disertai dengan amal yang sesuai dengan itu, maka insya Allah kita dapatkan, walaupun mungkin dalam amal kita tidak sempurna. Mungkin ada yang pengen sodako tiap minggu 1 miliar seumpama, dia niatkan benar-benar sungguh-sungguh, dia kerja cari yang halal, dia jaga sholat 5 waktunya, dia jaga silaturahmi, dia tidak membuat Allah murka, tapi rupanya setiap minggu dia cuma bisa ngasih 10.000 seumpama, tidak ada masalah, amalnya tidak sampai tapi niatnya sudah sampai. Begitu juga sebaliknya, saat niatnya buruk memang tidak dicatat dosa, tapi saat dia mulai melangkah untuk melaksanakan niat buruknya, maka mulai saat itu juga dihitung sebagai dosa. Niatnya saja tidak dosa, tapi dia sudah mulai melangkah untuk melaksanakan niatnya, maka dia mulai berdosa. Jadi hati-hati, jangan sampai salah niat majlis ilmu, majlis zikir, majlis ta'lim, majlis sholawat. Itu majlis yang luar biasa. Apalagi setiap kita baca Rabbi sholli ala Muhammad, atau kita dengar nama Nabi Muhammad, kita dengar salawat untuk Nabi Muhammad, saat itu kata Nabi SAW, radallahu alaiha ruhi hatta arudda alaihi salam, Allah kembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam dari saya, dari antum semua. Berarti ini perkumpulan dihadiri Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai salah niat. Ayo yang masih tahun sebelumnya, sebelum lebaran kemarin, datangnya masih niat cari perempuan, maaf kalau ada yang kesinggung, alhamdulillah. Atau yang perempuan datangnya pengen niat cari laki, maaf kalau kesinggung, silahkan kalian demo Adit habis ini. Adit ya, gantikan anak. Perbaiki, jangan kamu tukar Nabi Muhammad sama perempuan yang enggak setara, dan kalian perempuan jangan kamu tukar Nabi Muhammad sama laki-laki yang enggak setara. Wah, enggak ada yang menyamai Nabi Muhammad. Yang kemarin-kemarin niatnya mungkin lari dari istri, dirubah. Karena saya tahu kadang-kadang ada orang hadir majelis ini cuma menghindari omelan istrinya. Siapa itu? Yang jelas bukan saya, karena saya datang bawa istri. Silahkan kalau yang lain antum bertanyakan yang di depan ini. Habis ini kita maaf-maafan. Hati-hati, perbaiki niatnya, atau berbagai macam niat lainnya. Niat ini tujuan kita ini untuk Allah dan Rasulnya, sehingga amal itu diperbaiki terus-terusan. Maka jaga niatnya, jaga benar-benar niatnya. Rubba amalin saghir tukabbiruhun niyah, rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah, kata ulama. Terkadang amal kecil itu jadi besar karena niatnya. Begitu pula sebaliknya, amal itu besar tapi jadi kecil gara-gara salah meletakkan niat. Maka perbaiki niat, aslihu wa salihu. Terus perbaiki. Saling ingatkan, sesama kawan kalian saling ingatkan niat, niat. Jangan sampai salah niat. Apalagi di sini masya Allah banyak wajah-wajah ahli surga,
Banyak wasiatnya Rasulullah, saya lihat santri-santri belum pada pulang ke pondok. Ada kan ya? Ada kayaknya beberapa muka-muka santri yang belum pulang ke pondok. Perbaiki niat. Jangan sampai salah niat. Kemudian yang kedua, saya pesan juga untuk diri saya dan segenap kru juga para jamaah sekalian, ayo sama-sama kita mulai semangat lagi melayani umat. Kami dengan para pengurus dan para kru melayani umat, dan antum para jamaah pun melayani umat. Lo gimana caranya? Kenalkan umat lewat akhlak Nabi Muhammad yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita pelajari selama ini, atau yang sedang kita pelajari, atau nanti yang akan kita pelajari, kita tahu, kita sebarkan. Layani umat. Jangan sampai kita jadi orang yang mudah bermuka masam, jangan sampai kita jadi orang yang mudah menyalahkan, jangan sampai kita jadi orang yang mudah mengkafirkan, bid'ahkan dan seterusnya. Tapi jadi air dingin di tengah padang pasir yang panas. Usahakan dengan akhlak kita sekecil apapun jangan diremehkan. Makanya Nabi SAW itu ngasih isyarat apa? La tahkirunna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thalik. Jangan remehkan perbuatan kecil, perbuatan baik sekecil apapun, walaupun cuma menjumpai orang dengan wajah yang thalik. Thalik itu sumringah, yang senang dari hati, bukan yang dipaksa senang. Wajhun thalik, murah senyum, tapi jangan senyum sendiri, kata bahaya Adit. Nanti Adit naik motor di Bukit Suharto senyum sendiri, begitu temannya ngelihat ngelewatin, Adit kenapa? Curiga antara kesurupan atau belum minum obat. Jadi jangan remehkan. Itu cara kita ngelayani umat. Sebaik-baiknya kita layani. Kemudian yang ketiga, jaga hati kita dari penyakit-penyakit hati. Iri, dengki, sombong, ujub, apapun itu, usahakan dibersihkan. Sambil kita hadir, sambil kita bersihkan, sambil kita terus beramal. Sering saya katakan, jangan sampai kita ninggalkan amal gara-gara takut riya. Kalau tidak salah ingat Habib Jindan, mata'anallah bituli hayati syarifah, beliau pernah di salah satu videonya saya tonton, beliau pernah mengatakan tandanya orang riya itu tarkul amal li ajlin nas, itu riya. Meninggalkan amal karena orang lain, itu riya. Ini penyakit yang kadang-kadang kita agak susah menghilangkannya. Wal amalu li ajlin nas syirik. Beramal karena manusia bukan riya, tapi apa? Syirik. Lah kamu bilang sholatnya untuk Allah, kenapa untuk manusia? Berarti saat kamu ganti niat tadi, tujuan kamu sholat untuk perempuan, untuk calon mertua dan lain-lainnya, syirik katanya. Itu contoh tambahan dari saya. Jadi selamatkan hati kita, terus beramal. Yang mesti diperbaiki itu hatinya, bukan ninggalkan amal, bukan juga terus beramal karena orang, bukan. Tapi hati kita terus diperbaiki, terus diperbaiki, terus diperbaiki, terus diperbaiki dengan ditata lagi kembali ke niat. Paham ya? Jadi usahakan hati selamat dari berbagai macam penyakit. Karena ini juga salah satu bekal penting untuk jumpa sama Allah. Salah satu bekal penting. Gal apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta enggak ada manfaat. Anak yang kita bangga-banggakan sekarang ini enggak ada manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali di hari saat dia datang dengan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Usahakan. Jadi selama mulai dari sekarang, seumpama tadi kita masih bawa dendam, bawa rasa marah, bawa rasa dengki, keluar dari sini kita usahakan maafkan. Allah sebagai saksi kita maafkan semua yang salah sama kita. Dan kita mohon maaf kepada orang-orang yang mungkin kita pernah berbuat salah kepada mereka secara sengaja ataupun tidak. Mudah-mudahan mereka mau maafkan kita. Seumpama mereka nggak mau maafkan kita, ya Allah mudah-mudahan Engkau maafkan mereka. Jangan sampai mereka menjadi bersalah di hadapan Allah karena kita. Paham? Nah, kemudian yang keempat, ini juga saya ingatkan lagi,
senantiasa berbaik sangka khususnya kepada Allah dan segenap hamba-hamba Allah. Loh, kenapa kepada Allah khusus? Karena kan kita ini lebih sering buruk sangka sama Allah daripada sama manusia. Sering banget kita buruk sangka sama Allah. Kalau sama manusia wajar, misalkan kita ngelihat Adit, nggak apa-apa Adit ya jadi contoh. Yang jadi contoh ini surga tanpa hisab insyaallah. Anda cuma bisa doakan. Semua bisa suudon sama Adit, sama Ustadz Mundir, sama Ana. Ini kayaknya nggak ada yang puasa bertiga ini kemarin. Kok bajunya makin sempit? Kok bajunya makin sempit katanya. Kalau sama manusia itu gampang apa? Sering, jarang kita suudon, memang sudah jelek sudah dari sananya. Tapi sama Allah tuh lebih sering, lebih sering. Lebih sering itu biasanya dari diri sendiri. Ya Allah, kenapa saya ini sudah puasa tidak kurus-kurus? Atau kadang kita dikata Ustadz Mundir, kenapa kok saya sudah zakat tapi kok nggak kaya-kaya seumpama? Kenapa? Kalimat kenapa itu menunjukkan kita banyak keraguan sama Allah. Makanya Allah bin Al-Haddad mengatakan, Lau walim wa kaif gauludil hamak ya'tarid Allah alladhi khalaq. Lau walima wa kaifa, seandai kata Allah kasih saya harta, seandai kata Allah kasih saya